mengatakan jangan memberangus hak politik warga negara. Ya, begini Mbak. Filosofi dasarnya dulu, kalau orang sudah berbuat salah, terus kemudian dihukum, sebenarnya dia reborn. Dia kembali suci lahir. Itulah teori pemidanaan. Ya dong. Masa Anda kalau nggak dihukum aja semua mati. Oke. Itu Efek prinsip. jerah. Loh iya dong. Bukan efek jerah. Penalti. Dendam. Itu teori pemidanaan yang paling esensial. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, kemudian dihukum. Kan tidak bisa orang sudah melakukan kesalahan, sudah dihukum, loh kok saya nggak bisa mendapatkan hak saya lagi. Bahkan dulu zaman era Soeharto dulu hak perdataannya pun disikat gitu. Itu kan sudah punya trauma lama. Nah, sejak tahun 64 di dalam putusan MK pun dikatakan bahwa nggak ada lagi teori pemidanaan hanya untuk sekedar balas dendam, deterrent effect, nggak. Tapi mereka yang sudah salah itu dimasukkan dalam lembaga yang namanya pemasyarakatan, muncullah LP. Pemasyarakat itu fungsinya nanti untuk kembali baik. Maka biasanya mereka harus bersosialisasi dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat haruskah ex-napi koruptor itu sebenarnya bukan koruptor ini. Jadi jangan didramatisasi gitu loh. Harusnya apa? Oh enggak, ini semua kejadian. Ya. Apakah pembunuhan? Yang menggugat ke MK itu dulu pembunuhan Mas ya? Pembunuhan. Si Robertus pembunuhan. Jadi mungkin dramatisasinya itu perlu diganti dinamika politiknya. Sebab kalau tidak maka seolah-olah kita ini ingin mentolerir koruptor. Itu keliru. Yang ada kemudian debat semacam ini sebenarnya agak ya sedikit telat gitu karena putusan ini terjadi di tahun 2009. Mestinya 2009 baru perdebatan sudah ada. Nah, kita pansus itu hanya mencoba mengakomodasi bagaimana putusan MK ini kemudian kita tindak lanjuti dalam formula kebijakan. Di sana syaratnya juga ketat. Anda harus ada jeda 5 tahun dulu setelah bebas. Oke. Anda harus mendeklarasikan kepada publik bahwa katakan kalau saya sekarang sedang dihukum 2005, 2012, ya. Saya dihukum selama 1 tahun, 2013. Dengan ancaman 5 tahun ya. Meskipun ada di ketok, meskipun ketoknya 1 tahun, tapi Anda bebas, Anda harus nunggu. Umpama bebasnya sekarang, Anda mau ikut pemilu 2014 nggak bisa, karena belum 5 tahun. Yang kedua, Anda harus mendeklarasi kepada publik bahwa ya saya mantan napi. Dan catatan berikutnya juga Anda tidak dicabut hak pilihnya oleh hakim. Maka sebenarnya syarat itu super ketat. Hanya kemarin saya mesti menjelaskan di forum pagi ini yang menarik ini bahwa sekarang sudah bergeser isunya seolah-olah bahkan kemarin disebut di koran itu besar-besar narapidana boleh menjadi caleg. Ya nggak mungkin. Maka ditulis di tagline gede-gede 1 harian besar itu saya bilang, saya telepon sama wartawannya bahwa kayaknya Anda agak terlalu provokatif ini gitu. agak nggak benar gitu. Jadi jangan sampai kemudian overdosis pada persoalan ini. Sebenarnya ini hal yang sangat biasa saja. Layaknya orang salah kemudian dihukum maka boleh masuk. Kalau waktu saya SD dulu Mbak, datang terlambat atau tidak ngerjakan PR disuruh berdiri terus pegang telinga gitu ya. Oke. Ya. Tapi selesai itu kita masuk kelas lagi. Sederhana itu aja sebenarnya. Oke. Tapi tadi kalau Mas Ganjar lebih meluaskan ini berbagai macam tindak pidana bisa seandainya dia sudah dipulihkan kembali haknya. Namun yang paling menarik adalah kita berbicara tentang ketentuan undang-undangnya itu seluruh kejahatan berat itu ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Maka seluruhnya nggak boleh dan itu seluruh undang-undang juga untuk jabatan publik mengatur itu. Khusus untuk yang elected official, jabatan yang dipilih, itu digugat ke MK dan MK mengabulkan. Problemnya itu saja. Oke, baik. Pemirsa, kami mengundang Anda bergabung bersama kami dalam sebuah telepon interaktif. Nanti teleponnya sudah ada di layar kaca Anda. Apakah Anda setuju beberapa orang yang mungkin sebelumnya pernah mengalami hukuman, kemudian ada jangka waktu sekitar 5 tahun, kembali mencalonkan? Kami membahas salah satu yang paling menarik adalah apabila yang sebelumnya mencalekkan diri kembali ini adalah koruptor. Nah, itu kita akan tunggu telepon Anda.